Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GKO Kristus Raja Bekasi 3. Malam hari ini kembali kita bertemu dalam ibadah rumah tangga melalui video yang sudah disiapkan oleh Komisi Musik dan bisa dinikmati bersama-sama keluarga di rumah. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita ajak seluruh isi keluarga kita, anak, kakak, semua keluarga kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Bapak dan Ibu, mari kita teduhkan hati dan pikiran kita menghadap hadirat Tuhan. Kita berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bangkit berdiri di rumah. Kita siapkan puji-pujian kita, bisa diikuti di teks di bawah ini. Jadi gak perlu khawatir Bapak Ibu. Siap berdiri semua, siap memuji nama Tuhan semua. Ingat, Yesus kita sudah bangkit. Mari kita puji Dia. Hai puji namanya. Puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Bait yang kedua. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Marilah kita tabiskan ibadah kita pada malam hari ini. Ibadah rumah tangga Jemaat GKO Kristus Raja Bekasi 3. Jadilah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Kembali kita akan memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 460, Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu,
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada seperti saat ini. Terpuji nama-Mu Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang agung, Engkau Allah yang mulia, Allah yang begitu mengasihi kehidupan kami. Bapa yang baik, di tengah peribadatan kami di malam hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami rindu dinasehati oleh firman Tuhan. Ajar hati dan pikiran kami sungguh-sungguh siap menerima taburan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biar pikiran kami hanya terfokus kepadamu dan biar suara-Mu yang kami dengar. Bapa, hamba-Mu penuh dengan keterbatasan. Biarlah Tuhan pakai untuk boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan pembacaan Alkitab kita terambil dari Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai dengan 35. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Saya akan bacakan dengan judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi semenjak itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesak, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain,
Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecah roti. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih, kita baru saja melalui atau memasuki atau baru saja merayakan masa Paskah. Luar biasa, hari Minggu yang lalu pagi-pagi benar kita sudah berkumpul di gereja untuk beribadah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, di tengah acara Paskah ada kuis yang dibuat oleh majelis yang berhadiah. Kuisnya itu menanyakan, kebetulan saya sendiri saat itu MC-nya. Siapakah nama 2 murid Yesus yang pergi berjalan ke Emmaus? Kemudian Yesus menampakkan diri kepada mereka. Wah, banyak yang menjawab, banyak. Ternyata mereka terkecoh dengan kata-kata murid. Ada yang menjawab Petrus, ada yang menjawab Filipus, Bartolomeus, Yohanes, dan seluruh 12 murid Yesus kecuali Yudas disebutkan namanya. Ternyata ada di dalam Alkitab dicatat seorang yang dikatakan murid atau 2 orang yang dikatakan murid, dan dia bernama Kleopas. Kleopas disebut murid dalam penulisan kitab Lukas ini. Walaupun dia bukan istilahnya mungkin ring 1, dia bukan bagian dari 12 murid Yesus, tapi dia adalah orang yang selalu ikut mendengar pengajaran Yesus, ikut melayani Yesus, ikut bersama-sama dengan Yesus, sehingga dia disebut murid. Dia percaya kepada Yesus. Sama seperti kita Bapak Ibu, kita yang bukan siapa-siapa, kita yang bukan orang yang diangkat langsung menjadi murid oleh Tuhan Yesus, kita dilayakkan atau kita disebut sebagai murid-muridnya karena kita percaya. Nah, Kleopas dan beberapa murid Tuhan Yesus, bahkan seluruh pengikut Yesus, ketika melihat Yesus disalibkan, mereka mengalami guncangan iman, guncangan mental yang begitu besar. Terjadi kekecewaan yang besar dalam diri mereka karena mereka merasa pribadi yang mereka agungkan, pribadi yang dianggap akan membebaskan mereka, tidak berdaya di kayu salib. Kita baca tadi ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Kleopas dan murid-murid Yesus menganggap bahwa Yesus datang untuk membebaskan bangsa Israel atau orang-orang Yahudi dari penjajahan orang-orang Romawi. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, mereka seakan putus asa, kecewa, kehilangan harapan. Akhirnya Kleopas walaupun sudah mendengar Yesus bangkit, dia pergi ke Emmaus. Jaraknya kalau di Alkitab dikatakan sekitar 7 mil. Mungkin sekitar 11 kiloan. Tidak begitu jauh kalau sekarang naik motor atau naik mobil. Kalau jalan kaki ya cukup jauh juga. Sekitar 11 kilometer jaraknya dari Yerusalem. Murid-murid Yesus lupa. Murid-murid Yesus seakan hilang ingatannya dengan perkataan Yesus. Mereka sudah kecewa sehingga apa yang diajarkan oleh Yesus mereka lupa. Bahwa anak manusia akan mati dan akan bangkit di hari yang ketiga. Itu sudah beberapa kali Yesus nyatakan, itu sudah beberapa kali Yesus sampaikan, tapi murid-murid seakan dibutakan karena mereka kecewa. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan pernah kecewa.
Karena ketika kita kecewa, iblis masuk dan membuat kita melupakan firman Tuhan. Padahal Yesus sudah bilang, 3 hari kemudian aku akan bangkit. Dan benar, Yesus bangkit di hari yang ketiga. Wanita-wanita yang datang ke kubur Yesus ingin meminyaki Yesus, melihat kubur sudah terbuka, kubur sudah kosong, dan ada malaikat Tuhan yang menyatakan, Yesus sudah bangkit. Nah, Kleopas pergi. Tadi dikatakan 2 orang. Alkitab mencatat Kleopas dan 1 orang lagi. Yang 1 orang lagi gak ada namanya. Dan tidak diidentifikasikan apakah dia istri Kleopas, dia saudaranya, dia temannya. Yang pasti 2 orang dan salah satunya Kleopas. Mereka berjalan menuju Emmaus. Di perjalanan mereka bertemu dengan Yesus. Yesus menampakkan diri kepada diri mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka, berbicara dengan mereka, bercerita dengan mereka, tapi mereka tidak mengetahui bahwa itu Yesus. Padahal Kleopas orang yang dekat, dia dikatakan murid. Seharusnya dia sering bersama-sama dengan Yesus, baik secara physically, secara gerak-gerik, secara tampilan, dia harusnya tahu gurunya. Tapi Kleopas akan dibutakan karena kekecewaannya itu. Kleopas tidak bisa melihat itu ada Yesus. Mereka berbicara, berbincang-bincang, dan mereka baru tahu itu Yesus ketika Yesus bersama-sama dengan mereka makan. Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Mereka baru sadar bahwa itu Yesus. Bapak dan Ibu, ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita merasa Yesus tidak pernah hadir dalam hidup kita. Kita merasa Tuhan Yesus jauh dari hidup kita. Tuhan Yesus tidak pernah mengiringi kita. Tuhan Yesus tidak pernah hadir dalam hidup kita. Ternyata kita yang tidak peka, kita yang tidak tahu, kita yang tidak merasakan kehadiran Tuhan. Bahkan ketika dalam perkara, ketika dalam permasalahan, ketika kita menemukan jalan buntu, kita mengatakan, Tuhan, di mana Engkau? Padahal sejatinya dia menjawab, I'm here next to you. Aku di sini, di sampingmu. Aku berjalan bersama denganmu. Tapi karena hati dan pikiran kita nggak peka dengan kehadiran Tuhan, kita nggak tahu, seakan-akan kita dibiarkan oleh Allah mengalami semua ini. Kita sering lupa. Kita sering baru sadar kehadiran Tuhan kalau ada mujizat yang luar biasa, kalau ada berkat, kalau ada hidup yang berkelimpahan, kita baru merasa seperti Kleopas ketika dia makan, ada berkat, baru dia merasa, oh itu Yesus. Kita sering tidak merasa kehadiran Tuhan. Kalau tiba-tiba kita mengalami suatu kejadian yang luar biasa, terluput dari kecelakaan misalnya, terlepas dari hutang misalnya, atau apapun kejadian-kejadian besar, kita baru merasa terima kasih Tuhan Kau hadir di hidupku. Tapi kita lupa, nafas yang kita hirup, kehidupan yang kita rasakan, bisa bangun di pagi hari, semua karena kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak peka dengan kehadiran Tuhan. Kita sering dibutakan dengan kepandaian kita, dengan pikiran kita, dengan kemampuan kita, dengan kekayaan kita, dengan apapun yang kita miliki. Seakan-akan dalam memutuskan sesuatu, dalam berperkara, dalam melakukan segala hal, kita mampu. Kalau terbentur dan gak ada jalan, baru kita salahkan, Tuhan di mana Engkau? Yesus bilang, I'm here, I'm next to you. Aku di sampingmu. Kau gak lihat aku? Kau gak merasakan aku? Bapak Ibu yang terkasih, Yesus gak pernah jauh. Dia hadir dalam hidup kita. Dia Allah yang hadir dalam hidup kita. Lihat, jemaat atau murid-murid Yesus merasakan kecewa, kebingungan, ketakutan. Yesus datang memperlihatkan dirinya kepada mereka untuk meneguhkan mereka.
Kenapa mesti 40 hari Yesus berada di dunia ini setelah dia bangkit? Berkali-kali dia menunjukkan dirinya untuk meneguhkan murid-muridnya. Salah satunya Kleopas dan temannya. Ketika kekecewaan, ketika kebingungan, kegentaran di hati mereka, Yesus hadir. Bapak Ibu, dia hadir di rumah kita semua malam hari ini. Amin. Dia hadir di dalam hidup kita setiap saat. Dia ada beserta dengan kita. Dia tidak pernah jauh, Bapak Ibu. Kita yang tidak merasakan kehadirannya. Kita yang sering dibutakan. Kita yang sering tidak peka dengan apa yang ia katakan. Bapak dan Ibu, kita mulai saat ini untuk merasakan kepekaan dengan hadirat Tuhan. Dengan perkataan Tuhan. Dengan keinginan Tuhan untuk hidup kita. Jangan dilawan. Rasakan, nikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mungkin dalam hal-hal yang berat, mungkin dalam hal-hal yang sulit, yang sukar, yang susah. Tapi Yesus hadir dalam hidup kita. Dia tidak pernah jauh. Yesus hadir dalam hidup kita setiap saat. Makanya kalau ada bebanmu, ada pikiran susahmu, ada pikiran beratmu, bawakan dalam doa. Dia gak susah kok, karena dia ada di sebelah kita. Dia ada di samping kita. Ketika kita berdoa gak perlu berteriak-teriak. Orang-orang tertentu mungkin harus berdoa dengan berteriak-teriak. Dengan suara-suara pengeras yang lantang. Orang-orang tertentu harus berdoa dengan bahasa-bahasa yang tertentu. Kalau nggak pakai bahasa itu Tuhan yang nggak mengerti. Tapi Tuhan Yesus bisa disapa melalui doamu. Dengan bahasamu. Karena sejatinya bahasa manusia di dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Ketika manusia ingin membuat menara Babel, Tuhan kacaukan melalui bahasa. Berarti bahasa manusia diciptakan oleh Tuhan. Dan dia mengerti apa bahasamu. Kalau kau lancar bahasa Batak, silakan berdoa bahasa Batak. Tuhan mengerti. Kalau kau lancar bahasa Jawa, silakan berdoa bahasa Jawa. Kalau kau lancar berbahasa Indonesia, silakan berdoa berbahasa Indonesia. Bahkan bahasa tangisan pun Tuhan mengerti. Terkadang, saking beratnya beban, kita berdoa begini, Tuhan, anakku Tuhan, anakku. Tuhan gak bilang, kenapa anakmu? Ngomong yang jelas. Tuhan gak bilang gitu. Dia ngerti. Padahal kita cuma, Tuhan, ampun Tuhan, aduh Tuhan. Dia tahu apa isi doamu. Bahkan dengan kata-kata yang tidak jelas sekalipun, dalam ratapan tangis, dia tahu isi doamu. Kenapa dia tahu? Karena dia dekat. Just next to you. Di sampingmu. Di dekatmu. Apa kebutuhanmu? Apa kerinduanmu? Apa bebanmu? Yesus tahu. Katakan dalam doamu. Dia gak pernah jauh. Yesus hanya sejauh doa. Bila kau rasa
Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah disegarkan oleh firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu ini lemah, penuh dengan keterbatasan. Tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus Tuhan sanggup memperkaya, memperluas, memperlebar apa yang didengar oleh jemaat pada malam hari ini. Patrikan dalam hati dan pikiran kami agar kami yakin dan percaya Yesus tak pernah jauh dari kami. Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Dia selalu ada di sisi kami. Dia selalu ada di dekat kami dan siap melakukan yang terbaik buat hidup kami. Ajar kami percaya Yesus hanya sejauh doa. Ketika kami punya pergumulan, punya beban, kami sanggup melewatinya, kami dikuatkan karena kami punya doa dan hubungan yang akrab, yang karib denganmu. Ajar kami punya hati yang selalu terkoneksi denganmu Tuhan, sehingga kehadiranmu, hadiratmu, perkataanmu, dan apa yang ingin kau sampaikan pada diri kami peka dan kami rasakan. Sehingga kami gak pernah berkata Yesus jauh, karena sejatinya kau dekat dan selalu dekat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di dalam surga. Saat ini kami mau berdoa Tuhan, menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Toto. Tuhan, urapi beliau dengan perlengkapan dari surga, hikmat marifat dari surga, sehingga dalam kesehariannya, dalam melayani jemaat-Mu, memimpin jemaat-Mu, membimbing jemaat-Mu, beliau selalu punya kekuatan yang daripadamu. Roh pelayanan terus menyala-nyala dalam hati dan pikirannya, sehingga kami digembalakan terus untuk lebih mengenal Engkau. Jagai kesehatan beliau Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit mara bahaya. Berkati istri dan anak-anaknya. Segala pergumulan keluarga ini kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Segala kerinduan yang Kau jawab, Engkau berikan yang terbaik buat hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Bapak Pendeta Toto. Kami berdoa untuk majelis yang saat ini melayani di GKO Kristus Raja Bekasi 3. Hamba-hamba-Mu yang sudah memberikan diri mereka untuk melayani Tuhan, Kau berkati Tuhan. Biarlah mereka terus melayani Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang riang gembira, memberikan yang terbaik buat Tuhan dalam pelayanannya. Berkati istri, anak-anak, suami mereka, keluarga mereka. Pagari dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Juga untuk seluruh pengurus komisi, guru sekolah minggu, dan seluruh aktivis gereja-Mu ini Tuhan. Orang-orang yang sudah memberikan diri mereka untuk melayani-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Biarlah api pelayanan terus menyala dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati proses pengembalaan majelis baru untuk periode selanjutnya yang akan segera dimulai Tuhan. Bapak, biarlah seluruh proses boleh berjalan dengan baik dan estafet untuk pelayanan boleh terjadi dengan baik di GKO Bekasi 3. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh majelis terutama juga yang baru memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Biar mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, berkati seluruh jemaat kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang membutuhkan pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan mendapatkan pekerjaan.
Yang merindukan keturunan di dalam nama Tuhan Yesus akan mendapatkan keturunan. Tuhan, saat ini virus corona masih mengganggu di luar sana. Kami yakin dan percaya Tuhan pagari jemaat-jemaat GKO Bekasi 3. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat kami terlindung dari virus COVID. Terima kasih Tuhan. Berkati kesatuan hati di gereja kami, sehingga boleh terjadi relasi yang baik. Segala permasalahan boleh diselesaikan dengan roh takut akan Tuhan dan kelemah lembutan. Jauhkan dari segala perpecahan. Jadikan GKO Bekasi 3 saksimu Tuhan, di bumi seperti di surga. Gereja-gereja di sekitar kami pun boleh bersinergi dengan baik untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada dunia ini, kepada warga-warga di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa Tuhan untuk Indonesia ini, terutama saudara-saudara kami di NTT yang baru saja mengalami bencana alam. Tuhan, ada kesedihan di sana, ada kesakitan di sana, ada ketakutan di sana. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang hadir. Engkau hadir di sana untuk memberikan kelegaan kepada mereka, kesembuhan kepada mereka, pemulihan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan saudara-saudara kami, agar semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Bapak, bangsa Indonesia ini Tuhan menghadapi begitu banyak permasalahan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kami. Terkhusus kami mendoakan Bapak Joko Widodo sebagai presiden kami. Tuhan terus urapi beliau dalam memimpin bangsa ini. Sehingga setiap keputusan, kebijakan yang diambil adalah daripadamu. Sehingga bisa digunakan untuk kemaslahatan umat banyak, kemakmuran masyarakat Indonesia dan pertumbuhan bangsa Indonesia. Berkati seluruh elemen penopangnya, Wakil Presiden, Menteri, seluruh jajarannya yang menopang Bapak Presiden kami, agar sama-sama bisa bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan. Bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Bangsa Indonesia akan dibangkitkan oleh Tuhan dari segala keterpurukan. Terima kasih Tuhan. Bapak, setiap kami di dalam keluarga kami masing-masing memiliki pergumulan dalam hati kami, memiliki kerinduan dalam hati kami. Engkau hadir di keluarga kami Tuhan. Engkau lihat jemaat-Mu satu persatu. Kami yakin dan percaya kehadiran-Mu memberikan yang terbaik bagi kehidupan keluarga kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan kita. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan keluarga, dikumpulkan kemudian dibawa ke gereja pada hari Minggu, atau juga bisa menghubungi majelis apabila Bapak dan Ibu tidak sempat mengantarkannya. Majelis akan mengambil ke rumah Bapak dan Ibu, atau juga bisa ditransfer ke rekening yang sudah sering di blasting atau diinformasikan di WA grup jemaat. Kita akan memberikan persembahan diiringi dengan pujian dari Gedung Jemaat 302. Bait yang kedua. Dengan
di dalam surga, dengan kerendahan hati kami membawa persembahan kepadamu. Biarlah persembahan ini menjadi ungkapan syukur kami kepadamu atas segala kebaikan Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa dipakai untuk menopang pelayanan di GKO Bekasi 3. Berkati apa yang masih ada dengan kami untuk mencukupkan kehidupan kami. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini, Bapak dan Ibu dijemput bangkit berdiri. Kita akan menutup dengan NKB 104. Apinya berkobar dalam hatiku, Girang karena Yesus yang memberi. Hangatkan jiwaku, tak perlu banyak. Darahnya membasuh diriku bersih. apinya Terang jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. haleluya Bergemar Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Bait yang kedua. apinya Berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. apinya terang jiwaku senang, Tuhanku haleluya bergemar Yesus saja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Saudara-saudara jemaat, kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan. Nyatakanlah kasih Tuhan Yesus bagi setiap insan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Ibadah selesai, Tuhan Yesus tak pernah jauh darimu. Amin.